sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Respons PSSI soal Jordi Wehrman yang ingin lanjut dinaturalisasi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respons soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Mochammad Iryawan. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Mochammad Iryawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saine Patinama. Proses naturalisasi Saine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat media sosial ramai dan pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Tugas berat Kapten Timnas Indonesia belum cetak gol dan klubnya di zona degradasi Liga 1 2023/2024. Tugas berat harus dirasakan oleh Kapten Timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan. Pasalnya, sampai pekan ke-6 Liga 1 2023/2024, Dendi belum juga mencetak 1 gol untuk Bayangkara Football Club. Tidak hanya itu, Dendi juga harus membawa Bayangkara Football Club keluar dari zona degradasi. Tim milik Kepolisian Republik Indonesia itu kini duduk di posisi ke-17 dengan mengemas 4 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Ketajaman Dendi bersama Bayangkara Football Club juga perlu dipertanyakan. Pasalnya pada musim lalu ex-pemain Persela Lamongan itu cukup tajam bersama Bayangkara Football Club. Kendati tidak mencetak gol dalam 6 pertandingan awal, Dendi mengaku tidak risau. Pemain asal Lamongan, Jawa Timur itu mengaku dirinya tidak mementingkan cetak gol banyak. Yang penting menurutnya Bayangkara Football Club bisa memenangkan setiap pertandingan. Tim asuhan Emral Abus itu baru merasakan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Saya pribadi jika beban sih tidak. Soalnya dari pertama komitmen kami bukan masalah target pribadi akan tetapi bawa tim menang. Saya yakin momen itu pasti datang, yang penting saya kerja keras untuk tim dan mengutamakan kepentingan tim, tambah pemain berusia 26 tahun itu. Berbicara soal 9 pemain timnas Indonesia yang ikut pendidikan polisi, Indra Syafri tidak setuju. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengaku sebenarnya dia tidak setuju ada pemain timnas Indonesia yang memilih mengikuti pendidikan untuk menjadi polisi. Seperti diketahui, belakangan ini memang ada 9 pemain timnas Indonesia yang ikut menjalani pendidikan kepolisian. 9 orang tersebut adalah pemain-pemain timnas U-Strip 20 Indonesia seperti Ginanjar Wahyu, Frankie Misa, Kakang Rudianto, Rabani Tasnim Siddiq, Dimas Juliano Pamungkas, dan Muhammad Faris Maulana. Kabar soal 9 pemain ini memang ramai diperbincangkan saat timnas Indonesia hingga kelompok usia memiliki rentetan agenda ke depannya. Sementara 2 pemain lainnya adalah anggota skuad timnas U-Strip 23 Indonesia yaitu Muhammad Ferrari dan Ananda Raihan. Kabar soal 9 pemain ini memang ramai diperbincangkan saat timnas Indonesia hingga kelompok usia memiliki rentetan agenda ke depannya. Tetapi 9 pemain ini mengikuti pendidikan kepolisian yang bakal berlangsung selama 5 bulan dan mereka baru memulai pelatihan pada Juli lalu. Tetapi 9 pemain ini mengikuti pendidikan kepolisian yang bakal berlangsung selama 5 bulan dan mereka baru memulai pelatihan pada Juli lalu.
Pelatih Persis Solo sebut Ramadhan Sananta bakal jadi pemain top timnas Indonesia. Usai cetak 2 gol untuk Persis Solo, Ramadhan Sananta disebut bakal jadi penyerang top timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, usai laga lawan Persib Bandung Selasa di Stadion Manahan, Solo. Ex-penyerang PSM Makassar tersebut sukses jadi bintang lapangan Laskar Samber Nyawa malam ini. Pada laga lawan Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-7 Liga 1 2023/2024, penyerang timnas U23 Indonesia tersebut mencetak semua gol kemenangan dari Persis Solo. Pemenang medali emas SEA Games 2023 bersama timnas U23 Indonesia tersebut tinggal berjarak 7 gol lagi untuk memecahkan rekornya sendiri pada musim lalu. Saat bawa PSM Makassar juara, Ramadhan Sananta sukses bukukan 11 gol. Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, memuji setinggi langit anak buahnya tersebut. Selain itu, ia memuji etos kerja dari penyerang andalannya tersebut. Dia bermain luar biasa bagi saya. Kita masih harus bekerja keras. Dia bekerja keras, saya berterima kasih dengan dia. Saya percaya dia dan dia percaya kepada saya bagaimana cara kita bekerja lanjutnya. Pelatih asal Meksiko tersebut senang Ramadhan Sananta dipanggil ke skuad timnas U23 Indonesia.